Salam semua, hari ini kita akan berdiskusi part 3 yaitu pemuaian. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana keadaan air dingin dengan air yang sedang mendidih? Pada air dingin secara visual keadaannya tenang karena partikel-partikel yang bergetar lambat atau tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi pada air yang sedang mendidih terlihat gerakan yang dapat dilihat oleh mata atau bahasa Jawanya adalah blubuk-blubuknya. Hal ini membuktikan bahwa pada air dingin, partikel-partikel airnya bergerak lebih cepat atau mendesak partikel air yang ada di sampingnya dengan kuat. Akibatnya terjadi pemuaian atau kalau yang kita lihat itu menguap ya, pemuaian. Yang disebut dengan pemuaian termal. Pemuaian termal ini juga terjadi pada gas dan zat padat. Pada umumnya, sebuah zat baik zat padat, zat cair maupun gas akan memuai apabila dipanaskan. Tetapi terdapat keanehan yang terjadi pada air. Air pada suhu 0 derajat Celcius hingga suhu 4 derajat Celcius apabila dipanaskan tidak menunjukkan adanya pemuaian, tapi malah terjadi penyusutan. Jadi volumenya malah menurun. Kayak gitu, malah menurun, menyusut. Setelah suhu 4 derajat Celcius baru terjadi pemuaian. Nah, keanehan ini disebut dengan anomali air. Besarnya pemuaian panjang tergantung pada beberapa faktor antara lain. Semakin panjang suatu logam, pertambahan panjangnya semakin besar. Semakin tinggi suhunya, maka pemuaiannya juga semakin besar. Tiap logam yang berbeda apabila dipanasi dengan suhu yang sama akan menghasilkan pertambahan panjang yang berbeda. Contoh, kalau besi dan aluminium dipanaskan suhunya sama-sama 100, maka kedua logam ini akan memiliki penambahan panjang yang berbeda. Besarnya pemuaian panjang dipengaruhi oleh panjang mula-mula atau L0. Pertambahan panjang suhu atau kenaikan suhu delta T, jenis logam yang diwakili oleh besaran koefisien muai panjang atau lambangnya alfa. Kemudian persamaan muai panjang. Persamaan muai panjang ada dua. Ini biasanya rumusnya yang paling sering kita gunakan adalah delta L dan LT. Penambahan panjang ini dilambangkan dengan delta L, dibaca delta. Yang seperti segitiga itu dibacanya delta. Delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Untuk mempermudah hafalan bisa dibaca dengan delta L sama dengan alot. Keterangannya, delta L itu artinya penambahan panjang. Satuannya meter. Alfa artinya koefisien muai panjang. Satuannya per derajat Celcius. L0 artinya panjang mula-mula atau panjang awal. Delta T artinya perubahan suhu. Satuannya derajat Celcius. Yang kedua, untuk menentukan panjang akhir atau LT, kita bisa menggunakan dua persamaan atau salah satu saja juga boleh. LT sama dengan L0 ditambah delta L, atau LT panjang akhir sama dengan L0 ditambah alfa kali L0 kali delta T. Atau untuk mempermudah hafalan bisa dibaca dengan lontong loro alot. Contoh soal nomor 1, besi panjangnya 1 meter, mula-mula suhunya 20 derajat Celcius, dipanaskan hingga suhunya mencapai 120 derajat Celcius. Apabila koefisien muai panjangnya 11 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius, hitunglah A, pertambahan panjangnya, yang B, panjang setelah dipanaskan. Jawabnya, diketahui L0 1 meter, ini dari soal. Delta T-nya 120 dikurangi 20 derajat sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjangnya atau alfanya
11 kali 10 pangkat negatif 6. Bagaimana cara menghitungnya nanti kita hitung bersama-sama. Kemudian yang ditanya adalah delta L atau pertambahan panjang. Kemudian yang B, panjang setelah dipanaskan atau L akhir, panjang akhir atau LT. Jawabnya yang pertama, yang A. Delta L sama dengan alfa L0 delta T, atau disingkat adalah alot, alfa kali L0 kali delta T. Alfanya 11 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian L0 nya 1, delta T nya 100. Ini mudah sekali, cuma dikalikan 11 kali 1 dikali 100. Atau kalian bisa hitung 11 kali 1, hasilnya 11. Kemudian 100 kan nolnya ada 2. Nah 10 pangkat negatif 6, nolnya ada 6. Dicoret 2, 100 nya hilang 2, 10 pangkat negatif 6 nya juga hilang 2, maka sisanya 10 pangkat negatif 4. Nah, kalau dibuat desimal maka delta L nya itu 0,0011, karena 10 nya pangkat negatif 4, maka angka di belakang koma ada 4. Seperti itu, gampang. Ini mudah. Kemudian yang B, panjang akhirnya setelah dipanaskan. Kamu bisa gunakan persamaan LT sama dengan L0 ditambah delta L nya. L0 panjang awalnya sebesar 1 meter. Nah delta L nya tadi sudah kita hitung, nilainya adalah 11 kali 10 pangkat negatif 4. Atau kalau dibuat desimal berarti 0,0011. 1 ditambah 0,0011, ini cuma ditambahkan saja, berarti mudah sekali. Hasilnya adalah 1,0011 meter. Contoh soal nomor 2. Pom-pom menemukan sebuah benda logam panjangnya 2 meter, kemudian dipanaskan sebesar 100 derajat Celcius. Ternyata logam bertambah panjang 0,05 meter. Tentukan nama logam tersebut. Kita akan jawab bersama-sama. Diketahui dari soal L0 nya 2 meter, perubahan suhunya 100 derajat Celcius, penambahan panjangnya 0,005 meter. Yang ditanya nama logamnya, atau bahasa lainnya adalah koefisien muai panjangnya, lambangnya alfa. Kita memakai trik di sini. Alfa atau koefisien muai panjang sama dengan delta L dibagi L0 dikali delta T. Hasil dari pembagian 0,005 dibagi 2, hasilnya 0,0025. Kemudian dibagi 100. Nah, trik untuk pembagian desimal dibagi 100 adalah 100-nya, angka nolnya itu menambahkan desimal yang ada di atasnya, sehingga nolnya bertambah 2. Yang tadinya 0,0025 menjadi 0,000025, bertambah 2, nolnya bertambah 2. Seperti itu. Atau kalau boleh dituliskan dalam bentuk pangkat, dalam bentuk eksponensial. Ini materi ini ada di matematika. Trik menuliskan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat atau bilangan eksponensial. Kamu lihat angka di belakang koma ada berapa? 0,000025. Nah, kamu lihat
nolnya ada 4, kemudian ada angka 2 dan angka 5, sehingga jumlah angkanya adalah 6. Angka di belakang koma jumlahnya 6. Maka karena ini bilangan desimal sehingga dituliskan pangkatnya negatif. Kamu tulis angka yang bukan 0, 25 dikali 10 pangkat negatif 6. Kenapa kali 10 pangkat negatif 6? Karena angka di belakang koma jumlahnya 6. Kenapa negatif? Karena bilangan desimal. Mudah ya dipahami, itu triknya. Jadi ini adalah trik matematika yang digunakan pada IPA. Kita sudah tahu nilai alfanya adalah 25 kali 10 pangkat negatif 6, atau koefisien Y panjangnya 25 kali 10 pangkat negatif 6. Kamu bisa lihat di tabel yang sudah kita ketahui tadi. Ada aluminium, ada kuningan, ada baja atau besi. Kita potong saja tabelnya. Nah, nilainya ternyata sama dengan aluminium. Ini artinya logam yang ditemukan oleh pom-pom itu mempunyai nilai koefisien yang sama dengan nilai koefisien aluminium pada tabel. Sehingga logam yang ditemukan oleh pom-pom tadi adalah aluminium. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya, yaitu pemuaian luas. Salam semuanya.